Galau, kacau yang saat ini lo alami di umur lo antara 18 sampai 30 tahun. Jika lo adalah orang yang ngalamin hal tersebut, lo tonton video ini sampai akhir, karena sebentar lagi lo bakalan memasuki fase yang dinamakan quarter life crisis. Fase dimana lo merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, linglung, dan galau akan ketidakpastian akan masa depan lo. Kekhawatiran itu bisa berupa kekhawatiran tentang karir, kehidupan sosial, relasi maupun percintaan. Dan hanya sebatas itu, orang yang mengalami quarter life crisis akan mempertanyakan eksistensinya sebagai manusia. Pada saat dia mengalami yang namanya quarter life crisis, ia merasa tidak memiliki tujuan hidup. Malahan, ada yang merasa tidak berguna. Karena di saat lo mengalami yang namanya quarter life crisis, lo cenderung membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang kelihatannya lebih sukses dan lebih bahagia dari diri lo. Itulah kenapa di saat lo merasakan quarter life crisis, lo merasa tidak berguna dan menyalahkan diri sendiri karena nggak bisa sehebat orang lain. Tapi kalau menurut gue pribadi, quarter life crisis itu merupakan proses pendewasaan diri. Karena di saat itu, kita cenderung mempertanyakan siapa kita, apa tujuan hidup kita, dan mau dibawa kemana masa depan kita. Penyebab terjadinya quarter life crisis beraneka ragam. Ada yang diawali dengan masalah terberat yang terjadi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seperti masalah finansial, pekerjaan, putus cinta, atau bahkan karena sakit hati akibat pencapaian yang dicapai oleh teman sebaya dan dia belum bisa mencapai hal-hal yang ingin dicapainya. Namun, kebanyakan penyebab quarter life crisis ini adalah saat lo mulai menjalani hidup mandiri untuk pertama kalinya. Karena di saat itu, lo merasa kalau hidup itu begitu berat, begitu menyakitkan, dan lo merasa sendiri. Dan pada masa itu, lo cenderung gak mau meminta bantuan ke siapapun karena lo merasa nobody cares about you, serta merasa yang bisa memahami dan mengerti lo ya hanya diri lo sendiri. Lo menutup diri dari kehidupan sosial karena lo merasa gak ada gunanya bergantung kepada manusia. Untuk lo yang berada di fase ini, cobain deh ikuti langkah-langkah ini agar lo keluar dari fase quarter life crisis. Karena jika fase ini lo biarin terus-menerus, lo bakalan terus-terusan terpuruk dan gak bakalan maju. Jadi, hal yang pertama yang perlu lo lakuin adalah berhenti bandingin diri lo dengan orang lain. Karena semakin lo bandingin diri lo dengan orang lain, semakin lo akan merendahkan diri lo sendiri. Alih-alih memikirkan kehidupan orang lain, mulailah untuk melangkah, mencapai apa yang lo mau. Lakukan yang terbaik tiap harinya agar lo cepat mencapai impian lo. Jadi lupakan dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Karena setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Jadi cepat lo kejar masanya lo. Gak usah terpaku dengan kehidupan orang lain, karena lo punya kehidupan dan cerita lo sendiri. Yang kedua, ubah keraguan menjadi tindakan. Berhenti meragukan diri lo sendiri. Mulailah untuk yakini kalau lo bisa, dan jauhi pikiran negatif yang ada di benak lo. Karena kebanyakan dari keraguan itu hanyalah perasaan lo aja, yang pada kenyataannya itu hanya ketakutan yang 99% gak akan terjadi. Supaya lo bisa yakin dengan kemampuan-kemampuan lo, sering-sering aja nonton konten-konten motivasi. Mulailah untuk bergaul dengan orang-orang yang positif. Mulailah memfilter masukan positif dan buang jauh-jauh semua omongan negatif. Lo harus bisa ngontrol pikiran dan ngontrol diri lo. Karena di saat lo bisa mengontrol diri lo bisa mengontrol apapun yang ada di dunia ini. Yang ketiga, jadikan diri lo sendiri sebagai support system lo. Karena jika lo mencari orang yang benar-benar akan mensupport lo terus, itu gak bakalan ketemu. Yang
Yang bisa menyemangati diri lo, ya diri lo sendiri. Jadi berhenti untuk bergantung pada lingkungan. Jika lo mampu menjadi motivator bagi diri lo sendiri, nggak akan ada orang yang bisa menjatuhkan lo lagi, apalagi bikin lo bimbang. Dan yang keempat, belajarlah mencintai diri sendiri. Dalam mencapai tujuan, mencintai dan menghargai diri sendiri adalah hal yang paling utama yang perlu dilakukan. Karena dari lo mencintai diri lo sendiri, lo akan melakukan apapun yang lo suka. Jika lo suka dan nyaman dengan sesuatu yang lo kerjakan, lo akan bisa menjadi yang terbaik di bidang itu. Jadi lakukan perubahan itu satu persatu, mulai dari yang kecil. Lakukan dengan disiplin dan konsisten. Tanpa lo sadari, hal-hal kecil ini akan membuat hidup lo makin meningkat tiap harinya. Masalah hidup adalah hal yang wajar, karena semua orang memiliki masalah hidup. Tapi gak semua orang bisa bangkit dari masa-masa sulitnya. Gue harap bukan orang yang seperti itu. Jadi, jangan jadikan masalah hidup lo sebagai alasan untuk lo tetap menjadi pecundang. Tapi jadikanlah itu sebagai cambuk agar lo bisa menjadi pemenang.